Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Oke, anggap aja kita ini lagi diskusi ya, bukan debat kusir. Kamu akan menemukan komen-komen yang serupa dengan kamu ya. Kalian pikir itu saya nggak paham dengan maksud kalian ya. Saya dari tadi baca komentar itu ketawa-ketawa sendiri, kok bisa ada orang kayak gini gitu loh. Aduh, kalian itu sekolahnya gimana? Katanya pendidikan kalian kualitas tinggi. Kok begini-begini amat? Maksudnya melahirkan generasi seperti ini yang katanya pendidikannya the best in the world. Halo? Kalian pikir saya nggak tahu apa yang ada di pikiran kalian dengan menjawab komentar seperti itu? Ya? Kalian menganggap kalau orang Melayu yang ada di Brunei, Singapura, sampai perbatasan Thailand, Vietnam, Kamboja, bla bla bla, itu tandanya adalah kekuatan dan kekuasaan satu bangsa Melayu yang luas, gitu kan? Tapi tunggu dulu, ya. Satu hal, keberadaan satu kelompok atau etnis di suatu tempat itu belum tentu berarti mereka itu memegang kekuasaan atau punya wilayah itu, ya, di negara-negara tetangga atau di perbatasan-perbatasan itu, ya. Mereka itu, orang Melayu yang ada di perbatasan-perbatasan itu atau di negara lain itu mereka itu merupakan warga biasa, komunitas atau bahkan minoritas yang tinggal di sana. Mereka tetap taat hukum dan kedaulatan negara tempat mereka tinggal. Bukan berarti wilayah itu milik mereka atau mereka yang menguasai negara itu. Atau suatu bentuk kekuatan bahwa ini loh sampai ke sini orang Melayu menguasai, ya. Itu namanya persebaran penduduk atau bisa dikatakan diaspora. Bukan kekuasaan berdaulat yang menyatukan semuanya. Sekarang paham definisi bangsa itu? Ya? Kalau logikanya benar, seperti yang kalian pikirkan itu, berarti kami orang Jawa nih ya, yang populasinya 2 kali lipat lebih banyak dari kalian. Yang ada di Suriname, Belanda, Malaysia, Jerman, Jepang, Amerika. Banyak kalian akan, dimanapun, di pojok dunia pun, kalian pasti akan menemukan orang Jawa. Ya? Nggak bisa menafikan itu. Ya? Masuk akal nggak kalau kita itu akhirnya akan mengklaim bahwa kita disebut bangsa gitu karena berhasil menguasai beberapa wilayah di negara-negara yang saya sebut tadi? Masuk akal nggak? Terus sejarahnya juga terbalik. Kenapa kalian itu bisa tersebar sampai ke perbatasan-perbatasan itu? Kamu tahu nggak? Dulu pusat induk dan kekuatan peradaban besarnya itu ada di Sumatera, Kerajaan Sriwijaya. Ngerti nggak? Yang sekarang ini menjadi bagian dari Indonesia. Ya, dari pusat kekuatan kita di Palembang dan Jambi itulah budaya, bahasa, dan pengaruhnya menyebar luas ke wilayah-wilayah sekitar itu. Jadi fakta sebenarnya dari pusat kita yang memencar keluar, bukan kumpulan kelompok di pinggiran yang tiba-tiba menyatu jadi kekuatan besar. Oke? Jangan tertukar antara orangnya ada di mana-mana dengan menguasai wilayah itu. Bangsa itu butuh satu tanah air yang utuh, berdaulat, punya hukum sendiri, punya kekuatan besar seperti bangsa Indonesia, ya, bukan cuma suku-suku orang-orang yang terpecah-pecah di wilayah negara orang lain. Gimana itu konsepnya? Kok bisa berpikiran bahwa orang yang menyebar ke Sriwijaya itu dulu kerajaan yang punya pengaruh besar loh ya? Katanya kalian sekolah-sekolah di negara kalian itu pendidikannya the best in the world. Kok bisa melahirkan orang-orang kayak gini gitu? Pikirannya kok cepet, narrow minded banget. Gimana itu konsepnya? Ya, saya hanya mendoakan semoga kalian nanti di negara kalian itu melahirkan guru didik yang nggak membelokkan sejarah dan hobi ngibul ya, atau hobi berhayal ya. Bukan kayak yang kemarin bangsa Melayu mengajari bangsa Romawi bikin kapal. Kamu tahu nggak kekuatan suatu negara dan kecerdasan suatu negara itu adalah dari bentuk di mana mereka itu menciptakan sesuatu yang berguna untuk dunia. Kamu tahu nggak? Pakar-pakar kami di Indonesia itu banyak nama-nama yang sudah mendunia. Jangan di negara kalian siapa? Pak B.J. Habibie itu salah satunya. Beliau itu adalah orang yang benar-benar dikenal dunia karena ciptaannya itu. Coba kalau waktu itu di tahun 98 itu nggak ada krisis yang dimana negara kita ditekan habis-habisan sama pihak asing. Ciptaan Pak B.J. Habibie itu sudah berkembang biak itu. Bahkan kalian pun nggak bisa meniru apa yang ada di negara kami. Ya, kenapa bisa disebut bangsa? Ya itu tadi, emang kalian menguasai apa di dunia ini? Saya tanya ini. Kekuatan kalian nggak ada. Kalau kalian menyebut bangsa Melayu, hanya gara-gara banyak sekali orang Melayu yang menyebar ke berbagai daerah, berbagai wilayah di negara lain. Lucu gitu loh, gimana sih konsepnya ini? Pusing saya.
sekali lagi ya saya ingatkan, kalau kamu mendefinisikan bahwa dengan penyebaran orang-orang Melayu ke berbagai belahan dunia, kamu anggap suatu bangsa, berarti kami orang Jawa juga patut dong kita menyebut diri kita sebagai bangsa Jawa. Karena kamu tahu nggak dominasi orang Jawa di seluruh dunia dan dominasi orang Jawa sendiri di di Indonesia, ya. Tapi faktanya kita nggak bisa menyebut kita sebagai bangsa Jawa. Karena apa? Kami nggak mendominasi diplomatik, kita nggak mendominasi kekuatan di pemerintahan. Kamu pikir pemerintahan di negara kami itu orang Jawa doang ya? Kalian tanya asal-usul mereka lah. Itu aja, simpel kan sebenarnya. Kami orang Jawa nggak punya kekuatan untuk memotori atau mengendalikan suatu pemerintah. Karena pemerintahan kami itu didominasi oleh semua suku di Indonesia. Paham dari sini? Itulah kenapa kami bisa disebut bangsa Indonesia. Karena nggak ada yang mendominasi seperti kamu, ya. Seperti Melayu mendominasi Malaysia gitu, nggak seperti itu. Populasi kalian aja kalah sama orang Jawa loh, ya. Dah, itu aja. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.